zikirnya masih Syekh Abdul Qadir Jailani begitu, Imam Abdullah Al-Haddad begitu, Abdurrahman Al-Attas begitu, dengan Ratibul Haddad, Ratibul Attas, dengan Wirdul Latif. Zikirnya Imam Nawawi, zikirnya Imam Syafi'i, itu zikrullah banyak. Apalagi kalau kita udah ngaji begini, harus punya wirid, harus punya zikir yang kita dawamkan, yang kita terus kita baca. Illa zikrullah wa mawallah, dan atau segala sesuatu yang seumpama dengan itu dari bentuk-bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mobilnya mulia kalau dipakai ngaji, sepedanya mulia kalau dipakai sholat. Pakaian yang paling indah, pakaian yang paling senang, pakaian yang bernilai adalah pakaian yang kita pakai sholat. Wa mawallah, harta yang banyak yang dipakai sedekah yang paling mulia, yang dipakai fasilitas ibadah kita. Sedangkan yang gak dipakai itu jadi alat apa? Cuma jadi alat kesombongan, cuma jadi alat bangga-banggaan saja, kan nambah-nambahin dosanya. Andaikan pun penggunaannya benar tidak dipakai ibadah, hisabnya lama. Satu-satu. Yang punya kontrakan dihisab dulu kontrakannya, setelah kontrakannya sawahnya, setelah sawahnya rumah yang tiganya, setelah rumah yang tiganya simpenannya, emasnya, peraknya, terus itu nyarinya halal, penggunanya dengan yang mubah, dengan yang boleh, tetap dihisab lama. Apalagi nyarinya gak halal, penggunaannya dengan cara yang gak berhati. Wa aliman, dan yang ketiga adalah yang gak hina itu, yang berarti kan mulia. Siapa? Alim. Orang-orang yang alim. Siapa orang-orang yang alim? Orang-orang yang punya ilmu. Di mata Allah Subhanahu wa ta'ala, aliman wahidan, satu orang alim yang satu dua gak banyak, itu lebih bernilai daripada 1000 hamba ahli ibadah yang bodoh. Satu orang alim yang dimuliakan oleh Allah, dimuliakan oleh Rasulullah, punya kedudukan khusus. Orang-orang alim, orang-orang yang berilmu. Sederhananya kita adalah para ulama yang mengajarkan, yang ngajarin kita. Alim itu orang ngajarin kita, ngajarin apa? Baca Quran, ngajarin kita rukun wudu, yang ngajarin kita sholat. Kalau nggak ada mereka, kita nggak kenal agama. Kalau nggak ada mereka yang mengajarkan kepada kita, maka kita nggak kenal Allah, nggak kenal Rasulullah. Ini orang-orang mata rantai ilmu yang menyampaikan kita sampai dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mutiara. Kalau ada di tengah-tengah kita, mutiara intan, maka kedudukannya khusus. Wa aliman, atau muta'alliman, atau orang-orang yang belajar. Alim enggak, tapi mau belajar. Kenapa ini mulia? Calon alim. Sebentar lagi mereka mulia di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka muliakan mereka. Orang kan gak langsung tiba-tiba alim. Bangun tidur, melek, ahli bahasa Arab, ahli fikih. Enggak, nyantri dulu tuh. Tinggalin rumahnya dulu, ngapalin Quran dulu tuh. Dari mulai At-Takur sampai dengan Anas. Kenapa mulia? Baru calon alim saja sudah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang di depan saya ada yang alim, ada yang muta'alim. Tapi muta'alimah pasti, belajar pasti. Jadi alim Ustaz, ya lihat nanti lulus ujian apa enggak gitu. Ada ujiannya. Alim, muta'alim, kedudukannya khusus. Bahkan dalam satu hadis, yashfa' yaumal qiyamah talata, akan memberikan syafaat nanti di yaumil qiyamah 3.
Yang pertama al-anbiya, yang kedua syuhada, yang ketiga adalah ulama. Para ulama memberikan syafaat. Alim itu satu, ulama itu jamaah banyak. Kenapa satu orang dipanggil ulama? Karena berkumpul pada dirinya banyak ilmu. Ini ulama datang, yang datang satu mewakili banyak orang. Dia jago fikih, dia pintar hadis, dia pintar bahasa Arab, dia pintar ilmu Quran. Ulama. Siapa sih Ustaz definisi ulama kan gitu ya? Ulama itu yang ngangkat Bapak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Al ulama warathatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris para nabi. Berkumpul pada diri ulama 3 syarat. Yang pertama adalah ilmunya kudu mumpuni, ilmunya kudu cukup paham terhadap agama. Alim, ulama. Yang kedua adalah beramal, punya amal, punya ilmu tapi nggak diamalin, tetap bodoh, tetap orang bodoh. Yang ketiga adalah akhlak. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam akhlaknya bagus, bisa jadi panutan, mau berkorban untuk orang lain, lemah, kata-katanya menyejukkan. Ini ulah. Dan yang paling pokok adalah innama yakhsyallah min ibadihil ulama. Mereka lah orang-orang yang paling takut akan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati-hati. Punya sifat wara'i, punya sifat kehati-hatian. Makannya begitu, bertindaknya, berhukumnya seperti itu. Nah dulu, dilihat dulu ayatnya, dilihat dulu hadisnya. Ini hadis ulama. Adapun ulama di tengah manusia gelarnya macam-macam. Di tengah ulama panggilannya macam-macam. Ada yang dipanggil, kalau di Indonesia mah kiai. Kalau di luar mungkin imam, mungkin syekh, mungkin ustaz. Sekarang banyak gelar-gelarnya, disematkannya gelar-gelar itu oleh MC, panitia maulid, tiba-tiba jadi kiai, tiba-tiba jadi syekh, tiba-tiba jadi imam. Itu punya tradisi begitu. Tidak dipanggil kiai seseorang kecuali kiainya manggil kiai. Tidak dipanggil ustaz seseorang kecuali gurunya sudah manggil ustaz. Tidak dipanggil syekh seseorang kecuali syekhnya sudah manggil syekh. Sembarangan MC, ustaz, kiai, syekh, imam, lengkap amat. Kadang-kadang saya ingetin, kenapa? Biar gak kelihatan santri norak gitu loh. Itu aja sih. Nanti kalau gurunya sudah manggil kiai, sih umur jadi kiai itu. Ustaz, sini baru jadi ustaz. Kenapa? Loh, yang angkat harus orang yang di atasnya. Yang angkat jamaahnya kagak sah. Iya kan, sekumpulan ulama ngangkat seseorang jadi ulama, manggil sebagai ulama. Berbacaan sekali di sini jadi ustaz. Dan punya santri. Nanti kalau santrinya para asatidz baru jadi kiai. Gitu. Syekhul masyayikh, murid-muridnya kiai udah. Murid-muridnya kiai. Jadi dilihat dulu. Syekhul masyayikh, kita masuk acara siramin aja dikasih begitu. Demen banget. Panjang banget nama panjang. Kasih aja dari kecil namanya Asmaul Husna. Abdurrahmanur Rahimul Malikul Qudusus Salam panjang. Ya. Jadi
istilah berbeda-beda. Di satu kurun waktu, kok dulu nggak ada Habib ya? Dulu istilahnya bukan Habib panggilannya, Syekh Syarif Hidayat tuh. Dulunya lagi Imam Al-Haddad. Itu panggilan manusia lah, boleh berubah. Tapi di mata Allah Subhanahu wa taala ya alim wal ulama, mereka lah ulama. Dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sesuatu yang dimuliakan oleh Allah, mulia di hadapan Allah, harus mulia di hadapan kita. Iya kan? Berarti kan itu adalah kemuliaan yang hakiki, kemuliaan yang sejati. Dikasih tahu oleh Nabi Muhammad SAW kepada kita. Kamu mau tahu di antara yang bisa kamu lihat, di antara sesuatu yang bisa kamu miliki, di antara sesuatu yang ada di atas muka bumi yang mulia, dan mulia itu sebenar-benarnya mulia. Bukan hasil pencitraan, bukan hasil polesan, bukan didefinisikan oleh manusia, tapi didefinisikan oleh Allah, dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa zikrullah, bentuk-bentuk ketaatan, ulama dan orang-orang yang belajar. Menariknya lagi, alim muta'alim kumpulnya di mana? Di majelis ilmu. Inilah kenapa majelis ilmu disebut oleh Nabi Raudhatul Jannah. Raudhatul min riyadil jannah. Karena di situ ada alimnya, di situ ada muta'alimnya, di situ ada ketaatannya, di situ ada zikrullah. Boleh. Majelis kayak gini bukan hanya hari Sabtu ya, yang hari Ahad, yang hari Senin, yang hari Selasa, yang hari Rabu. Kenapa disebut sekarang terbuka? Kenapa disebut Raudhatul min riyadil jannah? Kenapa disebut salah satu kebun surga oleh Nabi Muhammad SAW? Di situ ada zikrullahnya, bukan? Kita ingat Allah. Lagi ngaji nih pengajian. Yang kedua di situ ada bentuk ketaatannya. Kita nggak ngapa-ngapain kecuali ibadah kepada Allah. Sholat subuh, zikir, sholat isya-nya. Yang ketiga ada alimnya, ada orang yang ngajar, ada orang yang berilmunya, ada yang membimbingnya, ada yang salah di tempat itu, ada yang mengingatkan. Yang keempat ada muta'alimnya, ada orang yang belajarnya. Maka senang gitu datang ke majlis ilmu, kumpul di situ kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka pulang berkah. Apalagi sekarang Masya Allah pengajian di mana-mana, majlis maulidnya, majlis ta'limnya, majlis zikirnya luar biasa. Hanya niat saja yang perlu dibenahi, yakni niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Ngaji kita, zikir kita, maulidan kita, semuanya yang penting lillah bernilai. Kalau lillah bernilai, kalau tidak lillah maka enggak bernilai di mata Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan rendahkan ibadah kita karena tujuan dunia. Yang bikin senang kita kalau bikin maulid ramai orangnya. Senang aja banyak orang yang dapat petunjuk, tapi bukan itu tujuan utamanya. Tujuan utamanya adalah membuat kita ingat Allah, membuat kita ingat Rasul. Kesuksesannya adalah ketika pulang dari majelis itu ada perubahan pada diri kita, akhlak, sifat, amaliyah. Itu kesuksesan. Ukurannya kebuli habis. Sukses mulai kebuli habis. Wa Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah telah bersabda, Nabi Muhammad SAW, man kharaja fi talabil ilmi kana fi sabilillah hatta yarji'an. Siapa orang yang keluar untuk mencari ilmu, mengajarkan ilmu, menuntut ilmu, kana fi sabilillah hatta yarji', maka dia berada di jalan Allah fi sabilillah sampai dia pulang ke rumahnya, sampai dia ada balik lagi di rumahnya. Kalau terjadi sesuatu, syahid di mata Allah Subhanahu wa taala. Inilah kenapa para ulama itu tenang-tenang hidupnya. Dia selalu berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Keluar rumah mau ngaji, keluar rumah mau belajar, keluar rumah mau mengajar, hatta sampai pulang. Ini juga hadis-hadis ini menunjukkan kepada kita harus beradab terhadap ulama, harus punya akhlak terhadap para alim. Banyaknya gagal kita belajar itu bukan karena kurang fasilitas, kan? Bukan. Cukup fasilitas kita banyak, ya.
akses terhadap ilmu luas. Tapi kenapa belum kelihatan yang sekelas Imam Nawawi, belum kelihatan yang sekelas Imam Syafi'i? Kejauhan deh yang di bawahnya Imam Romli dan yang lainnya. Ada kita terhadap ulama ya yang kurang di dalam belajar, dalam menuntut ilmu. Bahkan masyhur di kalangan para santri, adab itu lebih didahulukan sebelum ilmu. Akhlak didahulukan sebelum ilmu. Masya Allah, Imam Syafi'i itu, kalau kemarin ada bagaimana Imam Syafi'i menghargai waktu untuk mencari ilmu. Ke tukang cukur aja mikir, ke tukang cukur mikir, kelamaan di tukang cukur, ninggalin mutolaah, ninggalin mudzakarah, ninggalin murojaah, kelamaan ke tukang cukur. Saking semangat mencari ilmu. Imam Syafi'i itu ada terhadap gurunya luar biasa lagi. Bahkan kalau buka kitab, Imam Syafi'i buka kitab pelan-pelan sekali. Buka kitabnya pelan-pelan. Kenapa? Takut ganggu Imam Malik, takut mengganggu Imam Malik. Akhlaknya terhadap gurunya luar biasa. Bahkan Ar-Rabi' bin Sulaiman, murid Imam Syafi'i, saya nggak berani minum. Tatkala Imam Syafi'i melihat saya, saking ta'zim beralih kepada takut ada kalamnya guru yang nggak terdengar, yang terlewat meskipun sesaat. Abu Hanifah, bahkan Imam Abu Hanifah nggak pernah kalau kita mah kaki itu diselonjorin. Imam Abu Hanifah nggak pernah nyelonjorin kakinya ke arah rumah gurunya. Kita mah enggak. Ngaji. Kita mah lagi ngaji. Imam Abu Hanifah jalan-jalan kaki ke rumah gurunya enggak pernah. Kenapa? Kagak sopan. Merasa tidak berakhlak. Kita mah ngaji selonjoran bukan rumahnya lagi, mukanya. Akhlak. Ini yang menjadikan berkah itu mah. Ya Allah, kita mah bukan hanya bukan hanya ngelonjorin kaki. Guru masih digibahin juga, guru digibahin. Aduh ya Allah. Kata Imam Ahmad, untuk memberikan gambaran bagaimana para ulama itu akhlak terhadap gurunya. Kata Imam Ahmad, tidaklah aku tidur sejak 30 tahun ini, melainkan pasti aku mendoakan dulu Imam Syafi'i, gurunya Imam Ahmad. Bahkan Imam Syafi'i menghargai satu orang yang pernah mengajarkan, ngasih tahu kepada Imam Syafi'i ukuran anjing sudah dewasa. Menghargai orang. Bahkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib masyhur mengatakan, ana abdu man 'allamani harfan wahidan. Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, saya abdun, saya hamba orang, saya milik seseorang. Dia boleh jual saya, dia boleh mempekerjakan saya, dia boleh hamba saya. Saya adalah hamba saya bagi dia. Siapa? Bagi orang yang mengajarkan kepada saya harfan wahidan, satu huruf. Enggak satu bab, enggak satu kitab, enggak satu topik. Saya ini milik orang yang mengajarkan saya meskipun satu, dia boleh ngapain saja dengan saya. Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, maka kata Nabi, ana madinatul ilmi wa ali babuha. Saya madinatul ilmi wa ali babuha. Ali adalah gerbangnya. Begini akhlaknya babul ilmi. Begini akhlaknya gerbangnya ilmu. Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Maka berkah. Akhirnya belajarnya sesaat, belajar sebentar, hasilnya berkah. Kenapa? Akhlak, adab. Bahkan banyak kitab-kitab bicara
untuk mengajar kepada santri bagaimana berada pada guru. Kita diajarkan kepada guru itu, kalaupun kita ngasih pisau kepada guru, disuruh enggak kita kasih yang tajamnya, enggak juga kita kasih yang tumpulnya. Karena kalau tumpul membahayakan kita, maka kita diajarkan yang bagian pegangnya. Seperti itu. Kita diajarkan santri ketika kita punya guru terhadap guru kita, kalau siang kita jalan di belakang, kalau malam kita jalan di depan guru, kalau naik tangga kita jalan di belakang guru, kalau turun tangga kita jalan di depan guru. Sampai segitu. Kadang-kadang kita ini, maaf saya harus mengoreksi, kadang-kadang tabarukan, ditabrakan, menabrak bab-bab adab. Kita mau tabarukan kepada guru, tapi menabrak bab-bab adab. Berkah kagak dapat suul adab yang ada. Ketika selesai seseorang ceramah, banyak orang, adabnya kita santri adalah memberikan ruang kepada guru untuk berjalan, bukan nutupin jalan guru. Ini kan tabrakan sudah namanya, sampai guru tarik-tarik bajunya, robek bajunya, sampai jatuh imamahnya, sampai jatuh kopiahnya. Nggak ada guru, hilang segalanya, hilang segalanya. Tabarukan Ustaz, boro-boro tabarukan. Nah, ini kadang-kadang saya sering lihat gitu ya. Ya sudah, kalaupun mau bersalam berdiri saja. Berdiri, apalagi guru mau datang ke satu tempat untuk ngajar, orang sudah nunggu, berdiri, luaskan jalan. Fafsahu yafsahillahu lakum, kan gitu. Lapangkan jalannya, buka jalan. Kok usah repot-repot pakai satgas kalau sudah tahu akhlak. Sudah tahu ayo guru tarik-tarik betot, sono sini. Hai, sebelah mana ini? Ini tabarukan apa? Jadi malah susah saya. Di babul adab. Bahkan kita tidak terbiasa makan sebelum guru makan. Kenapa kok nggak makan? Takutnya guru mau sesuatu yang ada di hadapan kita. Banyak lebar. Kita hanya pakai akal saja. Wa Nabi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu Rasulullah, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala la yashba' mu'minun min khairin hatta yakuna muntahahul jannah. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Kata Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la yashba' mu'minun, tidak akan pernah kenyang orang mukmin, min khairin, dari kebaikan-kebaikan, hatta yakuna muntahahul jannah, sampai akhirnya ada di surga. Orang mukmin akan terus-terusan rakus dengan kebaikan, akan terus-terusan bersedekah, akan terus-terusan sholat, akan terus-terusan nyari ilmu, akan terus-terusan ngumpulin amal, hatta muntahahul jannah. Sampai kapan? Sampai masuk surga. Sampai akhirnya adalah di surga. Jadi sampai kapan Ustaz ngaji? Sampai mati. Sampai kapan Ustaz ngajar? Sampai mati. Sampai kapan kita sholat? Sampai mati. Sampai kapan kita ngurusin masjid? 1 periode, 2 periode, sampai mati. Muntahahul jannah, itu sukses sebenarnya. Kalau baru bikin pesantren rame belum sukses, masih hidup soalnya. Bikin masjid, memamor masjid rame belum sukses, belum akhir soalnya. Kalau sudah kita meninggal mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, inilah kesuksesan seorang mukmin. Ini keberhasilan orang. Nah, belum, kita sekarang masih berusaha, kita masih ikhtiar, kita masih bekerja, belum akhir. Oh sukses ya, pesantren yang besar, belum sukses. Sukses begitu meninggal, ya, ucapin la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, marhaban ya Rasulullah. Dah, itu sukses, itu berhasil. Sekarang masih muntahahul.
Orang mukmin yang benar baru bikin sekali pengajian udah berpuas diri, besok udah nggak ada lagi, udah sukses marah, udah berhasil pengajiannya lah, udahlah cukup lah, kayaknya cukup tuh buat tiket ke surga. Wih, ya, lihat orang-orang itu banyak bikin pengajian tuh, sampai kita kalau kecil gitu, tua, udah punya santri, udah punya cucu santri bahkan masih tetap ngaji, masih tetap jalan. Kok begitu? Iya, muntahaul jannah. Akhirnya surga. Ya, apalagi kesuksesan yang ukurannya bukan dari kesuksesan manusia saja. Masjid yang megah, sukses ya, bikin masjid yang megah, alhamdulillah. Tapi belum akhir kesuksesan belum. Kesuksesan ukurannya manusia itu. Muntahaul. Dan ketahuilah para hadir dalam mata Allah Subhanahu. Kita sholat tuh sekarang doang. Kita sholat sekarang doang. Kita ngaji sekarang doang. Kita sedekah sekarang, qiyamul lail sekarang, baca Quran sekarang. Entar kalau sudah meninggal udah nggak sholat lagi. Tenang aja. Jadi tadi Ustaz sampai mati itu berapa lama? Ya kalau ente mati besok ya cuma hari itu aja. Sampai besok sebentar. Setelah meninggal nggak ada lagi sholat, baca Quran, nggak ada lagi qiyamul lail, nggak ada lagi kita bersadar, nggak ada lagi, udah pensiun. Saya ngaji selagi masih hidup, udah meninggal nggak ngaji lagi. Kali di surga Ustaz ngaji, maaf sudah resign. Surga masih ngaji juga, selesai Pak, sudah selesai. Di surga kita senang-senang aja. Ustaz gimana? Sibuk? Wow, luar biasa. Sekarang saja. Jadi sholat kita nggak lama, ngaji kita nggak lama, sedekah kita nggak lama, qiyamul kita nggak lama, baca Quran zikir kita nggak lama, sampai mati doang. Sampai mati itu benar. Maka manfaatkan waktu sekarang. Maka kita akan melihat orang-orang soleh itu nggak pernah lelah dari ibadah. Pindah satu tempat, pindah ke tempat lain. Orang-orang mukmin yang benar nggak kenyang dari kebaikan sampai masuk surga, sampai ketemu dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ahlan wa sahlan wa marhaban ya Rasulullah. Dari mana nih kata Rasul? Dari citra ya Rasulullah. Masya Allah. Di surga. Wa an Abi Umamah anna Rasulullah, dari Abu Umamah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fadlul alim 'alal 'abid, keutamannya satu orang alim, orang yang mengerti agama, orang yang paham, orang yang punya ilmu, kafadli 'ala adnahu. Kata Rasulullah, mau tahu keutamaan ulama di mata Rasulullah, mau ketemu orang alim di mata Rasulullah, keutamaan mereka dengan seorang hamba ahli ibadah, hamba yang beribadah. Kafadli ala adnahu, seperti keutamaan aku dengan orang yang paling rendah di antara kalian. Itu Nabi yang bilang, ulama itu derajatnya, kedudukannya seperti Nabi dengan orang yang paling rendah di antara kita. Kenapa kita harus mulia ulama itu? Karena Allah memuliakan, Rasulullah memuliakan. Ulama doang itu mah, Ustaz doang, Ustaz juga Ustaz Ikro doang, Ustaz lokal doang gitu. Kita mau ulama pakai ada ekspor impor, ada lokal interlokal. Ini yang bikin dikotomi kita sendiri. Siapa itu? Gitu kan? Biasa Ustaz lokal, emperan. Siapa itu? Ustaz impor, interlokal. Gitu. Padahal ini semua mulai di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Kepicikan, kebodohan kita yang membuat kita tidak berakhlak terhadap mereka. Bapak-bapak di klasternya masing-masing ada alim, ada ulama, muliain. Kadang-kadang saya kalau datang ke satu tempat khusus, wah Ustaz Dubai dari gardennya kan gitu ya. Di mana ustaz-ustaznya? Tuh di belakang. Di tikar juga pas penghabisannya pas pojokan. Tuh Ustaz RT, Ustaz RW itu
Padahal mah ketika ente meninggal mereka yang ngurusin, bukan saya. Ketika anak ente kesurupan, dia yang dipanggil. Ketika kalau gitu, ketika hajatan, kondangan aja usah itu tuh, yang ditikar, yang di pojokan disimpannya itu. Saat mohon maaf saat mau nikahin anak, apa urusannya? Kan ente bapaknya, tolonglah saat, gitu kan. Yang dibikin repot ya gitu, yang itu. Hargai mereka yang ada di tengah-tengah kita. Lah yang jauh, ya sekali datang, habis itu beres. Mereka yang malam-malam berada ya Allah, itu si Quran kasihan banget ya Allah. Renovasi rumah gak kelar-kelar ya Allah. Itu pas Ustaz yang berlewat tuh, yang doain kita terus. Nah, Tuhan, ini yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu ya. Jadi harus kebuli ini. Biayanya jauh nih kan gitu ya. Kebuli. Yaman. Yaman gitu. Siapa nih? Ustaz beda kelurahan doang. Lah si liwat aja. Dia memang berani uduk kan Pak. Begitu ya. Pada alim alam. Ini keutamanya. Berarti kita memuliakan mereka, memuliakan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asal kita tahu berilmu, ibadahnya luar biasa, wara'i, berakhlak, jadi tauladan, ikhlas karena Allah, bebas dari urusan-urusan dunia. Lam yakhsha illallah, gak takut kecuali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Udah ikuti belakangnya. Berkah. Hidup kita berkah. Tsumma qala Rasulullah, kemudian bersabda dari Rasulullah SAW, innallaha wa malaikatahu. Bagaimana Allah memperlakukan ulama itu, memperlakukan orang alim itu. Innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan para malaikatnya Allah, wa ahlas samawati wal ardh, dan orang-orang yang mulia, makhluk-makhluk mulia dari penduduk langit dan bumi, hatta namlah fi hujriha, sampai semut yang ada di sarangnya, wa hatal hud, sampai ikan yang ada di laut, la yashallun, mereka bersolawat ala muallimin nas al khair. Mereka semua bersolawat kepada siapa? Muallimin nas, orang yang ngajarin manusia al khair, untuk berbuat kebaikan. Allah memberikan rahmatnya. Malaikat mintain kepada Allah, ya Allah rahmat itu guru ngaji itu, rahmat Ustaz itu kasih kebaikan. Malaikat, seluruh malaikat, bahkan semut. Kenapa disebutkan semut? Binatang yang kecil, kadang-kadang keinjak udah, apalagi yang gede. Semut yang ada di hujrohnya, di sarangnya, doain ya Allah guru ngaji itu keluar dari rumahnya untuk mengajar kebaikan kepada muridnya, ngajarin ikro, ngajarin tuturutan. Orang yang tadinya nggak bisa baca Quran jadi bisa baca Quran. Orang yang tadinya gelap terhadap agama jadi tahu agama. Ini jangan anggap sederhana tuh ngajar Quran. Sekarang mulai langka orang-orang, khususnya laki-laki, ustaz, untuk mau ngajar Quran. Saya ketemu ibu-ibu, bukan berarti ibu-ibu nggak bagus, nggak mau tuh ngajar alif patah a, alif kasrohi, alif domaku, alif jabar a, alif jer i, alif ps o, alif di atas a, alif di bawah i, alif di depan u. Jarang. Bahkan padahal kata guru beliau Abu Jal Nafullah Beuci, pegawaian wali teman, pekerjaan wali jarang. Allah lah. Kenapa? Nih, ya Allah, sampai-sampai al-hud, apa namanya? Ikan yang ada di laut, seberapa banyak ikan yang di laut? Seberapa banyak ikan yang ada di laut? Gak usah hitung pausnya, teringnya aja deh. Yusallun, mereka bersolawat, yakni doain kepada si muallimin nas al khair.
para muallim, para guru-guru yang mengajak kepada kebaikan. Cuma mata kita ini yang penuh dengan syahwat, yang penuh dengan hawa nafsu, nggak melihat kemuliaan itu, kalah sama semut. Kita mah kalau orang mulia itu yang pakaiannya bagus. Kalau ustadz juga harus turun, ustadz harus turun dari mobil yang mewah, yang gamisnya licin. Kalau semut situ juga jatuh. Yang imam hanya 4,5 meter. Kalau ustadz kampung yang batik juga bekas undang tuh pagar bagus ya. Mau saya lecak nih mah. Padahal itu juga mulia tuh. Kita masih mata kita ini emang mata dunia. Lihat sesuatu mulia itu karena dunia. Bahkan banyak kita tertipu. Yang mulia kita nggak anggap mulia, yang tidak mulia kita anggap mulia. Muallimil khair, sederhana kan? Orang yang ngajarin kepada kebaikan. Pantas saja hidup kita susah berkepanjangan. Rawi Tirmidzi, hadis Rawi Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Dikatakan ini adalah hadis hasan. Bahkan sebagian ulama mengatakan sedekah kepada orang-orang alim, para murabbi itu, para guru-guru itu lebih hebat. Artinya kalau kita punya, setelah mereka baru orang tua. Ya Allah. Wa an Abi Darda, dari Abu Darda, qala sami'tu Rasulullah, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasulullah kata Abu Darda, man salaka thariqan yabtaghi fihi ilman, siapa orang yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, sahalallahu lahu thariqan ilal jannah, maka Allah akan mudahkan jalan ke surga. Orang yang lagi berangkat ngaji itu orang yang lagi bikin jalan ke surga. Bikin jalan ke surga. Tuh jalan ke surga tuh itu. Jalan-jalan ke pengajian, jalan-jalan ke majelis ilmu. Allah akan mudahkan bagi yang jaga surga. Logis, masuk akal. Karena ngaji dia tahu gimana ibadah. Karena dia hadir di pengajian, kemudian dia tahu bagaimana sholat, bagaimana berbuat kebaikan, bagaimana jaga akhlak. Maka kemudian dia masuk surga. Wa inna malaikata la tad'u ajnihataha li talibil ilmi ridwan bima yasna. Dan malaikat itu meletakkan kedua sayapnya untuk mencari ilmu karena senang atas apa yang diperbuat oleh talibul. Ini jadi alasan kenapa ngaji suka ngantuk. Karena kita mah talibul mencari ilmu. Dinaungi sayap malaikat Ustaz ada banget. Sampai tidur. Talibul itu alasan santri, tidak ada masalah. Emang tenangnya di pengajian doang. Di pengajian tenang banget. Pulang ya begitu deh. Pulang begitu, itu lagi. Maka kita senang di pengajian. Dilindungi malaikat tahu. Dan hati-hati. Dan ketika seseorang itu pelindungnya adalah Allah, dispesialkan oleh Allah, dikhususkan oleh Allah, yang ganggunya berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, yang merendahkannya berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Malaikat senang, Allah senang. Kita ganggu orang itu. Yang ngamuk malaikat, yang ngamuk Allah. Hati-hati, darah ulama masmuk. Darah ulama itu adalah racun. Darah ulama masmuk. Darah ulama itu adalah racun. Siapa yang menumpahkannya, racunnya akan nyampe ke dia. Suatu kadang-kadang begini adabnya. Ketika kita tidak sepakat dengan kalam dan kaul satu ulama karena kita tidak tahu soal itu, atau kita bukan ulama, dan dia menjadi udah biarin itu ulama sesama ulama biarin. Ya, diam. Adabnya seperti jauh kita komentar salah pula. Takutnya suul ada.
da'ma kadar sama. Ambil yang bagus, yang baik. Da'ma kadar. Tinggalkan yang buruk. Ini dalam kita mencari guru. Gak akan pernah kita mendapati guru yang sempurna. Gak akan. Kalau kita mencari ulama, mencari guru untuk diri kita yang sempurna, sampai mati kita gak bakal ketemu guru. Ada kekurangannya, ada celahnya sedikit. Gak usah ikuti celahnya, gak usah ikuti cacat dan keburukannya. Ikuti yang baik. Kadang-kadang godaan setan seperti bahkan di antara para orang-orang tersebut berdoa, ya Allah, tutuplah aib guru-guru kami dari kami. Ya Allah, tutuplah aib kekurangan guru-guru kami dari pandangan mata kami. Begitu. Wah, kenapa begini? Gak akan kita ketemu guru yang sempurna. Karena yang sempurna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada kekurangannya dikit ya sudah. Tinggalkan kekurangannya, ikuti yang baiknya. Wa innal alim, dan sesungguhnya orang alim itu la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi hatta hitanu fil ma. Dan orang alim itu dimintakan ampun oleh orang yang ada di langit, yang ada di bumi, hatta hitanu fil ma, sampai hitan itu jamak dari hut, jadi ikan-ikan yang ada di lautan. Itu senang, sampai pohon-pohon itu senang kalau orang mau ngaji lewat. Orang alim lewat senang. Wa fadlul alim 'alal 'abid, dan keutamaan seorang alim atas seorang hamba kafadil qamar 'ala sa'il kawakib, seperti keutamaan bulan 'ala sa'il kawakib, di antara bintang ke bintang. Ulama. Wa innal ulama warathatul anbiya, kata Rasulullah. Ulama ini pengangkatannya Nabi, diangkat Nabi. Al ulama warathatul anbiya. Para ulama itu adalah pewarisnya para nabi. Enggak ada derajat yang paling tinggi ba'da nubuwah, setelah kenabian. Itu derajatnya hanya ulama. Udah kan Nabi sudah ada, Rasul sudah tidak ada. Yang ada kata Nabi, pewaris itu adalah para ulama. Udah derajat yang paling tinggi itu, di atas presiden, di atas raja, di atas sultan. Saya pernah ke Museum Topkapı di Turki. Ini ada tempat duduk raja, di sana raja. Ada bangunan di atas, belum. Saya bilang, itu tempat siapa? Itu tempat qadhi. Kata itu tempat qadhi, ini tempat ahli agama. Kok di atas ya? Karena ahli agama itu di atas sultan. Ahli agama itu di atas sultan. Kedudukannya di atas. Para ahli agama itu kumpul duduk di sini. Sultan di bawah. Khalifah di bawah. Kenapa? Mereka lebih tinggi daripada kita kedudukannya. Jadi aneh. Kalau ada ulama pengen jadi presiden, nggak aneh. Karena kedudukannya udah tinggi. Ya. Udah ulama, pengen jadi anggota legislatif, udah biarin itu bagian yang lain. Udah temakomnya udah tinggi, udah kedudukannya di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kan miskin Ustaz. Nah ini mau cari miskin apa cari mulia gitu. Ya kan? Mudah. Warathatul anbiya. Kenapa? Wa innal anbiya lam yuwarrithu. Sesungguhnya para nabi itu tidak mewariskan dinar wala dirham. Karena nabi itu para nabi, kata Rasul, tidak mewariskan harta, tidak mewariskan dinar, tidak mewariskan dirham. Wa inna ma warathul ilma. Karena para nabi dan rasul itu mewariskan ilmu. Enggak, bahkan Rasulullah itu bermaulid. Ada yang tahu istana Muhammad, ada yang tahu istana Nabi Muhammad SAW. Nabi bikin istana, enggak ada. Nabi bangun tempat peristirahatan yang megah, enggak. Nabi mewariskan ilmu, akidah,
syariat, akhlak, itu yang diwariskan Nabi Muhammad SAW. Yang mau berburu warisan Rasulullah, berburulah ilmu, karena Nabi Muhammad mewariskan ilmu. Wa inna mawarrathul ilma, mereka mewariskan ilmu. Faman akhadahu, barang siapa yang mengambil ilmu, akhadha bihaddin wafirin, dia mengambil untung yang banyak. Dia ngambil warisan yang banyak, yang ambil sebanyak Ustaz kok, walaupun masih tua, ini ilmu Rasul. Maka sering kalau sudah di pengajian, sudah kita di majelis-majelis ilmu, yang kita pengen dengar adalah kabar-kabar dari Nabi Muhammad SAW, informasi dari Rasulullah. Rasul ngomong apa sih? Maka kita qala Rasulullah. Yang kita pengen dengar adalah kalam-kalam Allah. Yang kita pengen dengar adalah Allah ngomong apa, Rasulullah ngomong apa, ulama ngomong apa tentang ayat Quran, tentang hadis ini. Itu yang ada di majelis ilmu. Ada pun qala si fulan soal ekonomi, qala si fulan soal itu biarin di luar sana. Bukan saya anti, bukan. Tapi majelis ilmu ini majelis kita kenal Allah, kita kenal Rasulullah. Itu. Rawahu Abu Daud, hadis dari Imam Abu Daud, Tirmidzi dan Imam Tirmidzi. Wa 'an Ibnu Mas'ud qala sami'tu Rasulullah yaqul nadarallahu imra'an sami'a minna syai'an. Akan Rasul sampai ini janji Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk antum yang gemar mengaji, yang senang banget ngaji, berada di majelis-majelis. Kata Rasulullah, nadarallahu, Allah akan memberikan nikmat imra'an kepada seseorang sami'a minna syai'an, yang mendengar dari kami sesuatu, yang ngajarin sesuatu dari Nabi Muhammad SAW. Allah akan bukakan pintu nikmat buat dia. Dalam satu hadis, orang yang ngaji itu burika fi ma'isyati, akan diberkahi dalam penghidupannya. Pintu-pintu nikmat Allah Subhanahu wa taala. Faballaghahu kama sami'ahu, kemudian dia mendengar. Kita kan nggak mendengar dari Rasulullah, ini kan sami'a minna, seseorang yang mendengar sesuatu dari kami. Syai'an itu untuk menunjukkan sesuatu yang sedikit, bukan sesuatu yang banyak. Syai' digunakan untuk menunjukkan sesuatu sedikit. Kalau kopi mah setetes, syai'an. Kalau misalkan air mah cuma seteguk, syai'an. Nggak banyak dari Nabi, hanya sedikit didengar oleh Nabi Muhammad SAW. Faballaghahu, kemudian disampaikan. Kita kan nggak kenal, nggak tahu, nggak dengar dari Rasul. Iya, kita tahu dari guru kita. Guru kita tahu dari gurunya lagi. Gurunya tahu dari gurunya lagi. Gurunya tahu dari gurunya, terus sampai dengan Nabi Muhammad SAW. Ini maksudnya Rasulullah. Kan ada Islam. Laulan Nabi ma'arafna Rabbi, walaulam Rabbi ma'arafna Nabi. Kalau tidak ada Nabi, kita nggak kenal Allah. Kalau nggak ada pembimbing, nggak ada ustadz, nggak ada guru, kita nggak kenal dengan Nabi. Mata rantainya begitu sangat namanya terus. Faballaghahu kama sami'ahu, kemudian dia menyampaikan, sudah dapat dari gurunya, disampaikan kepada orang lain. Begitu. Farubba muballigh, dan bisa jadi farubba muballigh, dan bisa jadi banyak yang diberitakan, yang disampaikan itu aw'a min sami, lebih memperhatikan daripada yang mendengar. Bisa jadi orang yang kita sampaikan itu nantinya lebih alim daripada kita. Nah, bisa jadi orang yang diajak lebih rajin daripada kita. Bisa jadi begitu. Maka sampaikan ilmu, sampaikan walau harfan wahidan, meskipun satu. Saya tidak datang ke situ mengajar sesuatu yang saya nggak tahu. Kata guru saya, ajarin aja yang kita tahu, ajarin aja yang kita bisa. Di luar sana banyak yang lebih alim lagi, biar nanti mereka yang ngajar terus. Begitu kita juga begitu, dapat kita ajaran kepada anak, pada istri, saudara, orang tua. Itu sudah menggugurkan atau sudah mendapatkan kesunahan menyampaikan ilmu. Tidak selalu yang namanya dakwah di atas mimbar, jamaahnya banyak di masjid, enggak. Dakwah juga harus ada di rumah-rumah. Dakwah juga harus ada di kantor-kantor. Dakwah juga harus ada di pasung-pasung.
Dakwah juga harus ada di warung-warung. Sampaikan terus. Niatkan untuk melanjutkan dakwah Rasulullah SAW. Jangan dibikin sulit ini dakwah. Jangan dibikin berat ini dakwah. Kalau sudah jamaahnya 1000, kalau sudah jamaahnya 100, sound sistemnya segini, baru itu dakwah. Dakwah itu mungkin ada ketika kita berbuat dengan kawan. Kemarin saya Sabtu ngaji loh, gini ngaji, ajib banget. Itu dakwah. Nah, ini dakwah. Ketika kita menyampaikan, membroadcast dengan media, itu dakwah. Mengerahkan segala kemampuan yang kita punya, yang kita bisa untuk mengenalkan Allah. Jadilah orang yang tadinya enggak kenal Allah menjadi kenal Allah. Itu dakwah. Kalau gitu gimana kalau saya nggak punya ilmu? Ajak kepada orang yang punya ilmu. Itu dakwah. Dakwah nggak mahal, dakwah nggak mahal, dakwah nggak sulit, dakwah nggak berat. Andaikan niatnya tadi waduh, ngaji belum udah sibuk dengan anggaran. Jadi batal pengajiannya. Kenapa? Anggaran tidak tercukupi. Waduh. Boleh saja, tapi itu bukan inti dakwahnya, itu bukan di sini. Berjalanlah seperti Rasulullah SAW. Rasulullah ke Taif itu jalan cuma 2 orang. Cuma dua orang aja Rasulullah ke Taif. Berdakwah Nabi Rasulullah SAW. Saya khawatir ketika dakwah ini dikemas menjadi sesuatu yang mahal. Nah, biasa-biasa saja ngaji. Kita jadi. Tapi kan saya ingin memuliakan ulama. Muliakanlah ulama itu dengan semampu, sebisanya kita, semaksimalnya kita bisa. Memuliakan nanti gak bisa, kemudian pengajian pun dakwah pun tidak berjalan. Ini kan maunya saya tetap. Wa qala Rasulullah man ta'allama ilman. Terakhir nanti adalah kita sudah sedikit singgung soal adab terhadap ulama. Terakhir adalah niat belajar itu harus seperti apa? Yang biar berkah ilmunya. Biar berkah ilmu berkah yang kita kasih. Niat ngaji itu apa? Harus gimana kita ketika niat ngaji? Insya Allah di pertemuan akan datang. Jangan sampai ketika ngaji kita salah niat, kita salah tujuan. Ini bimbingan dan langsung dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah. Al-Maqbul matajamana hada jam'an mubarakan waj'al tafarruqan min ba'dina hada tafarruqan ma'suman. Allahumma ij'alna wa auladana wa siqana wa ahbabana wa talamidana wa talamidatina min ibadika sholihin wa min ibadika syakirin wa min ibadika sabirin wa min ibadika muttaqin wa min ahli al-Qur'anil karim wa min ahli jannatika jannatin na'im. Rabbana dhallamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Fadlika subhana rabbikal izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebih saya mohon maaf. Akhirul kalam subhanallah wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, maklumat Pak, insyaallah nanti malam kita ngaji sama-sama di Lagun di rumahnya Pak Syarif. Maaf kawan kita di sini ngaji tiap Sabtu pagi. Insyaallah akan hadir Abuya Tohawi Romli, Buya Toh dari Al-Istiqlal, pelanjut dari Abuya Uji Turtusi. Insyaallah kita tabarrukan bersama di Lagun. Silakan hadir, terbuka untuk umum. Alamatnya kan Lagun? J59. Pokoknya mah dari gerbang yang sono lurus saja. Nah, insyaallah jarang-jarang Abuya mau keluar mau isi, ya mudah-mudahan itu termasuk langkah zamannya almarhum Abuya Uji. Sekali-kali saya pernah hadir tuh almarhum itu cuma di Indira, itu juga nggak sengaja gitu. Nah, jadi ada di tengah-tengah kita manfaatin. Insyaallah malam
Isya sampai selesai malam Senin tanggal 23 di Ganyan 2 Masjid Al Imam Bukhari. Terima kasih atas perhatian